Saudaraku sekalian, kita bukan hanya mengasah pikiran, kita bukan hanya mau mengkonsumsi khotbah di otak kita, tapi kita juga harus mengalami bahwa Tuhan yang kita sembah benar-benar real. Tuhan yang kita sembah benar-benar nyata, saudaraku. Bisa terjadi ada fenomena-fenomena yang tidak lazim terjadi pada pertemuan-pertemuan di mana Allah hadir. Seperti di perjanjian lama, imam-imam bisa rebah. Tapi bukan rebah-rebahan yang sekarang banyak terjadi. Sering itu karena sugesti dan pengaruh hipnosis. Hipnosis dalam gereja. Kita tidak mau membuat fenomena tipuan-tipuan seperti itu. Dan biarlah kita siap untuk hari-hari ke depan menyambut lawatan Tuhan. Kalau kita mau menghargai hadirat Tuhan dalam pertemuan ini, kita tidak boleh main-main. Dengan segala kehormatan, saudaraku sekalian. Kita memuji, kita menyembah Tuhan, saudaraku sekalian. Ya, saya harap kita semua menghargai pertemuan yang kudus, di mana kita menjadikan Tuhan majikan agung kita sebagai yang kita pertuan. Kalau di sini duduk Bapak Gubernur, pasti semua kita akan tercekam oleh kehadiran beliau. Kalau duduk seorang menteri dalam negeri, kita akan lebih tercekam, apalagi kalau seorang presiden. Kalau Bapak Presiden hadir di sini, kita pasti tidak berani main-main. Dan pertemuan malam ini, saudaraku, pertemuan yang dihadiri oleh Raja di atas segala raja. Kita sepakat bahwa pertemuan seperti ini, pertemuan di mana kita mempertuan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau melihat film atau lukisan kedahsyatan alam semesta ini, Tuhan, beliau yang menciptakan. Tuhan yang mengatasi langit dan segala bintang. Tuhan yang mengatasi segala cakrawala. Tuhan yang tak bisa kita bayangkan kebesarannya. Seharusnya kita gemetar, saudara. Kalau saya boleh berlutut, saya berlutut terus. Kalau di dalam ruang doa saya bukan berlutut, saya tiarap. Saya sering tiarap. Dengan air mata yang meleleh. Itu yang membuat saya menjadi maniak terhadap Tuhan. Itu yang membuat saya jadi maniak terhadap langit baru, bumi baru. Eskatomania. Pelayanan seperti ini satu keagungan, saudaraku. Tidak bisa dibayar pakai uang. Tidak bisa diupahi dengan apapun juga. Kalau kita boleh turut menggenapi rencana Tuhan, itu luar biasa. Dan saya tetap ingatkan terus bahwa rancangan Tuhan adalah menciptakan makhluk yang dahsyat. Tidak ada makhluk di bumi ini yang memiliki kedahsyatan seperti manusia. Sebab hanya manusia yang memiliki roh dari Allah. Ketika Tuhan menghembuskan nafas, the breath of life. Kata life, kai, itu jamak hayah. Ada dua kehidupan di dalam diri kita. Wajibat, nismat, hayah. Ketika alam meniup, menghembus the breath of life. Kata life di situ, kai, jamak dalam bahasa Ibraninya, hayah. El itu tunggal, Elohim itu jamak. Book itu tunggal, books itu jamak. Child itu satu, children itu banyak. Kai satu, hayah jamak. Ada dua kehidupan di dalam manusia.
kehidupan insani. Jadi seandainya Tuhan tidak mengembuskan nafas, apakah manusia bisa jadi makhluk hidup? Binatang juga bisa. Binatang juga bisa. Lalu apa fungsi nafas itu? Hanya makhluk manusia yang memiliki dua kehidupan sebenarnya. Insani dan rohani. Insani, saudaraku sekalian, ada pikiran, perasaan, kehendak. Roh dari Allah, bukan roh Allah. Roh dari Allah punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, kehendak roh dari Allah ini yang mendominasi, yang mencengkeram, yang menguasai, yang menjadi kepala, yang menjadi majikan. Dahsyat. Pasti dahsyat itu. Pasti dahsyat. Pasti dahsyat. Dia bisa memberi nama-nama binatang, pasti cerdas. Pada waktu Hawa berbicara dengan ular, kira-kira pakai bahasa apa? Bahasa ular dong. Monyet punya bahasa nggak? Monyet lain. Ikan aja punya bahasa nggak? Kalau bunyi cepok, instingnya tahu. Lagi kasih makan nih, rame-rame di situ. Saudara anggap saya lucu, terserah ya. Saya percaya ada mampu berbicara dengan ular. Mampu berbicara dengan ular. Mampu berbicara dengan hewan. Mampu. Dengan tubuh yang belum jatuh dalam dosa, dia bisa menembus tembok. Dia bisa jalan gitu. Dia bisa jalan dengan kecepatan tinggi. Bukan hal tidak mungkin. Bukan hal yang tidak mungkin itu. Sebab manusia jadi raja. Raja di bumi ini. Kalau malaikat bisa sakti, Lucifer dahsyat, manusia yang memiliki roh dari Allah mesti dahsyat. Kalau nggak dahsyat, dia nggak bisa tundukkan dinosaurus. Nggak bisa tundukkan binatang-binatang dahsyat, nggak mungkin. Alam semesta yang begitu dahsyat tidak mungkin bisa dikalahkan atau ditundukkan oleh orang lemah. Pasti luar biasa. Roh dari Allah. Tetapi yang penting, saudaraku, roh dari Allah ini menyanggupkan manusia berpikir seperti Allah berpikir. Berperasaan seperti Allah berperasaan. Berkehendak seperti Allah berkehendak. Itu yang penting. Bukan sekedar kedikdayaannya, tetapi nilai moralitasnya. Itu yang luar biasa. Iman, pengharapan, kasih. Yang lebih dahsyat, kasih. Allah itu kasih adanya. Moralitas manusia luar biasa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Iblis berkata, kalau kau makan buah ini, kamu menjadi seperti Allah. Iblis tidak salah, kata-kata di situ itu tidak salah. Memang bisa menjadi seperti Allah. Tahu apa yang baik dan jahat. Bedanya kalau Allah tahu apa yang baik dan jahat, tidak berbuat jahat. Tapi manusia berbuat jahat. Kecenderungannya jahat semata-mata. Non pose non picare. Kecenderungannya dosa semata-mata. Ya, Tuhan tega banget ya Pak. Cuman makan buah itu aja bisa kehabisan segala-galanya. Dan macam-macam, saudara. Tuhan semesta alam yang maha agung. Kalau berkata A, kita B. Habis kita. Tuhan berkata A, kita A1, digebuk. Kurang ajar banget. Kita dari tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Dari tidak ada menjadi ada. Tuhan berhak dengan kedaulatannya mutlak dan absolut. Ditaati. Dihormati. Dengan kedaulatan yang absolut. Ingat ini. Saya potong ya. Nanti kalau saudara sudah jadi orang Kristen yang benar, Anda menerima kedaulatan Allah yang absolut. You are not your own. Kamu bukan milik kamu sendiri. Itu harganya mati. Tidak bisa ditawar. Jadi kalau Tuhan sepertinya toleransi, itu kebesaran Tuhan yang luar biasa. Untuk memberi kita kesempatan bertumbuh. Apanya yang bertumbuh? Roh,
dari Allah yang tidak berdaya, yang lemah. Di Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan mati, dihidupkan. Alkitab mengatakan roh yang menghidupkan Yesus, menghidupkan kamu juga. Apa yang dihidupkan? Roh yang tidak berdaya ini, saudara. Roh yang tidak berdaya ini. Tetapi tidak membuat sekaligus bisa mencengkeram, menguasai, mendominasi kehidupan. Harus didewasakan, harus disempurnakan. Saya meminjam kalimat-kalimat ini walaupun tidak tepat benar, saudaraku. Jiwa ini mediasinya. Ada jiwa. Jiwa ini tuan atas kehidupan, saudara. Ada mangkok-mangkok di dalamnya. Maksud saya, di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak. Bagaimana kualitas, isi, warna, pikiran, perasaan, kehendak tergantung yang mengisi. Manusia yang telah jatuh dalam dosa memiliki sinful nature, kodrat dosa. Epitumias tes apetes. Lust. Dari kecil kita dibesarkan dalam satu kultur yang fasik. Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, mengisi jiwa pikiran kita, saudaraku. Yang tidak akan bisa melakukan kehendak Tuhan. Nah, roh dihidupkan. Roh ini diharapkan untuk kembali menjadi kepala, menjadi majikan yang mengontrol, mengatur kehidupan. Bagaimana caranya, saudara? Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman. Kalau punya 2 anjing, anjing putih, anjing hitam, mana yang menang? Yang banyak diberi makan. Firman. Masalahnya, khotbah yang disampaikan di mimbar ini, firman atau bukan, itu problemnya. Jangan saudara pikir setiap orang yang bawa Alkitab lalu berkhotbah dengan Alkitab itu Alkitabiah. Setan pun hari ini kalau pakai baju pendeta dia bawa Alkitab. Dia pasti nggak pakai novel. Dia pasti bawa Alkitab. Ajaran-ajaran sesat semua juga pakai Alkitab. Jadi firman Tuhan itu mananya Pak? Hurufnya, kitabnya, bukunya, bendanya. Enggak. Ekstraksinya, intisarinya, interpretasinya, tafsirannya, pengertiannya. Firman itu pengertiannya. Kalau pengertiannya salah, ekstraksinya salah, salah. Dan jangan lupa, setan pakai ayat Alkitab untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Jadi ayat firman Tuhan bisa jadi ayat setan kalau ditafsirkan salah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sisa umur hidup kita ini, kita harus belajar Alkitab ini. Belajar sungguh-sungguh. Orang mau kaya, kalau dia menjadi pialang saham, dia belajar hal saham sebisa-bisanya. Orang mau jual beli mobil, dia mau menguasai dunia otomotif sebisa-bisanya. Orang mau bisnis agrobisnis, dia berusaha belajar bidang ini sebisa-bisanya untuk menguasai bidang itu dan untung, berhasil dalam bisnisnya. Saudara, kenapa kita tidak berani invest pikiran, tenaga, waktu kita untuk mengerti firman yang murni? Kenapa kita hanya menjadikan belajar kebenaran firman itu sambilan? Saya bersedia menjadi gembala sidang, saudara. Gembala sidang bukan hanya untuk menjadi pemimpin, apalagi untuk mencari kehormatan. Memberi makan saudara dengan firman ini. Saya belajar Alkitab siang dan malam dan saya tulis khotbah-khotbah seperti ini. Saya bagikan kepada saudara. Baik lewat tulisan, lewat video, lewat audio. Pelajari itu, saudara. Kalau saudara menyia-nyiakan momentum yang berharga ini, Anda tidak pernah selamat. Tidak akan pernah selamat. Memang orang tanpa Alkitab, bahkan tanpa Tuhan bisa jadi baik. Kenapa tidak? Sebab insani manusia itu luar biasa.
Kalau binatang punya insting, manusia punya hati. Dahsyat. Dan kalau ini dididik lewat milieu lingkungan yang baik dan edukasi yang baik. Nih, jempol 2 nih. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang non-Kristen lebih baik, bahkan jauh lebih baik dari orang Kristen. Mereka punya filsafat. Dan mereka berusaha untuk konsisten dan konsekuen mengenakan filsafat hidupnya. Dan jangan lupa bahwa Tuhan menulis Tauratnya dalam hati manusia. Sebab setiap manusia memiliki roh dari Allah. Dan di dalam hidup manusia itu ada Taurat yang tertulis. Entah terkristal dalam bentuk budaya, atau hukum, atau agama, dan lain sebagainya. Itu bisa membuat orang baik. Banyak tokoh-tokoh agama yang ditampar, tidak balas tampar. Tidak mau membunuh, binatang pun tidak dia bunuh. Ada semut merayap di tubuhnya. Coba. Orang Kristen kenal B1, B2. Potong. B29 sekalian. Saudaraku, apa hebat dan lebihnya orang Kristen? Mestinya roh dari Allah yang dihidupkan ini mendominasi kehidupan. Caranya gimana? Firman. Kita membaca Lukas 11 ayat 34 sampai 36. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-34 berbunyi demikian. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Mata dalam teks ini berarti mata hati atau nurani yang memberi seseorang kemampuan untuk mengerti, understanding, memahami. Tentu dalam konteks hidup orang percaya, saudaraku, pemahaman dan pengertian di sini adalah pemahaman dan pengertian akan kehendak Allah. Dari tingkat mengerti kehendak Tuhan apa yang baik, mengerti kehendak Tuhan dalam tingkat apa yang berkenan, sampai kepada apa yang sempurna. Jadi tidak main-main kalau Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna. Sebab kamu bisa sempurna seperti Bapa. Karena roh yang ada padamu roh dari Bapa. Bukan juga main-main kalau Paulus berkata, dalam hidupmu bersama adalah engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi seperti Bapa? Bagaimana kita bisa memiliki pikiran perasaan Kristus? Kalau kita punya pengertian yang benar. Itulah sebabnya dalam Roma 12 ayat yang kedua. Kita harus baca, saudara. Ayat yang kedua berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku sekalian, jangan serupa. Pernahkah kita mempersoalkan dengan serius maksud jangan serupa? Kita cukup sering isi dengan tidak serupa dalam rumah ibadah. Tidak serupa dalam seremonial agama. Tidak serupa dalam objek yang disembah. Tidak serupa dalam cara menyembah. Bukan demikian, saudara. Tidak serupa dalam segala hal. Tidak serupa dalam segala hal sampai titik atau stadium di mana Tuhan puas. Di mana Tuhan merasa puas. Pertanyaannya, saudara sudah tidak serupa dengan dunia ini? Halo? Saudara mau serius memuaskan diri Tuhan? Tidak ada orang yang lebih sukses dari ini, memuaskan hati Tuhan.
Kalau kita bisa memuaskan Tuhan semesta alam, luar biasa. Dan itu mungkin karena roh dari Allah dalam diri kita dibangkitkan dan Roh Kudus dimeteraikan sebagai pendamping advokat sekaligus meterai jaminan keselamatan kita. Pasti kamu dikenal Bapa di surga. Apakah kita sudah tidak serupa dengan dunia ini? Oh, saya nggak serupa Pak, saya pendeta, dia bukan pendeta. Jangan begitu, jangan naif. Saya aktivis, dia bukan aktivis. Jangan naif. Yang paling esensial, yang paling inti, yang paling prinsip, ketidakserupaan itu harus berangkat dari kedalaman hati kita. Dari nurani kita. Pengertian-pengertian kebenaran yang diisikan dalam jiwa kita. Yang mestinya bisa menggantikan filosofi dunia. Akan membuat nurani kita menjadi bercahaya. Terangmu. Di dalam hati kita ini harus ada yang namanya indek, yudek, dan findek. Indek, pembuat peraturan. Apa yang baik, apa yang buruk. Yudek, menentukan yang baik, yang buruk. Findek, menjadi hakim. Waktu salah, kita akan kehilangan suasana batin yang baik atau kita kehilangan damai sejahtera. Ini harus terbentuk atau terbangun, saudaraku, dari firman yang murni. Dari firman yang diajarkan Tuhan Yesus. Baru-baru ini ada seorang pembicara datang dari luar negeri. Ya. Kalau mau ikut pertemuan itu bayar berapa juta? Beberapa juta ya, 1 juta. Konon yang dekat 10 juta atau apa yang dekat dengan beliau gitu. Yang mejanya dekat gitu. Apa berapa ya? 10 juta saya dengar. Kalau Tuhan Yesus hadir di sini, suruh bayar 1 miliar, kira-kira orang mau nggak? Belum tentu, tergantung dia rasa butuh nggak. Saudaraku sekalian, firman yang murni itu tidak terbeli uang. Tidak terbeli. Tidak terbeli. Jadi kalau cuma menembus traffic jam, kepadatan, hujan, nggak masalah. Kadang-kadang orang tanya, yuk datang ya ke Suara Kebenaran. Ya. Hujan Pak. Oh. Gimana kalau yuk datang diberi 100.000? Wah, pikir-pikir Pak. 500.000? Pikir-pikirnya pelan, cenderung ya. 5 juta? Biar banjir juga berenang. Firman kebenaran yang disampaikan tanpa ada maksud-maksud pribadi, tanpa ada vested interest, itu luar biasa nilainya. Tak kebeli pakai duit, saudaraku. Carilah firman yang benar. Dimanapun, bukan hanya di tempat ini, dimanapun. Sediakan waktu baca buku yang baik, duduk diam di kaki Tuhan. Temukan firman yang murni. Supaya pengertianmu benar. Supaya terang di hatimu menyala. Ini sebenarnya yang sama dengan nurani atau kata hati. Atau sunai tesis dalam bahasa Yunani. Konsienstia. Pengertian dari kata hati ini adalah dorongan keinsafan batin yang dimiliki seseorang yang menentukan seseorang mengambil keputusan. Ini menunjuk adanya suatu kemampuan khas yang ada pada diri seorang anak Tuhan dari fenomena moralnya untuk menimbang, mengukur, dan tentu akhirnya mendorong dia mengambil satu keputusan. Ini sesuatu yang ada dalam inner man manusia. Itu tidak bisa cuma diajar khotbah 2-3 kali. Tidak bisa. Terus. Bencana jiwanya diisi terus. Kalau tidak, saudaraku, pertimbangan-pertimbangan salah
hasil serapan atau adopsi dari filsafat dunia yang menguasai kehidupan kita. Menarik ya saudara, kata nurani itu sebenarnya, kata nur itu dari salah satu bahasa Timur Tengah berarti cahaya. Nur itu cahaya, terang. Tetapi mohon Bapak Ibu memahami maksud keinsafan batin ini bukan hanya menunjuk kepada hal-hal yang bersifat moral, tetapi nilai-nilai kehidupan. Bukan hanya berbicara boleh atau tidak. Bukan hanya bicara soal halal atau haram, tapi nilai-nilai kehidupan. Yang akhirnya orang sungguh hanya menghargai Tuhan dan tidak menghargai apapun, dalam arti Tuhan menjadi nilai tertinggi kehidupan. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, nilai tertinggi kehidupan saudara apa? Saya tanya lagi, nilai tertinggi kehidupan saudara apa? Pasti jawabnya Tuhan. Kenapa? Secara kognitif Anda tahu. Tetapi filosofi hidup yang telah merusak saudara, membuat nurani saudara rusak. Buktinya, kalau ada pekerjaan misi, ada keselamatan jiwa orang lain, berapa saudara berani mempertaruhkan waktu, tenaga, uang, hidup saudara? Saudara mengerti apa yang saya katakan? Kita itu bisa menjawab ya, nilai tertinggi kehidupan Tuhan. Tetapi dalam kenyataan hidup, apakah betul kita menyelenggarakan hidup kita sesuai dengan jawaban ini? Jawab sendiri deh. Ini tidak gampang saudaraku. Diisi firman Tuhan yang murni sehingga terang itu. Lalu kita bisa berkata, and all things that surround me become shadow in the light of you. Itu yang tidak bisa diajarkan dalam 1-2 hari, 1-2 bulan saudara. Tidak bisa saudaraku. Tidak bisa diajarkan 1-2 bulan, 1-2 minggu, tidak bisa. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak bisa. Seberapa saudara punya pecah hati yang benar? Itu kan tergantung dari nurani atau cahaya nur di dalam hatimu. Kalau saudara berkata, kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu. Kesadaran akan Tuhan itu loh. Nilai kehidupan saudara itu apa? Maka worship leader ya, kalau tiap harinya masih gedebak-gedebuk hidupnya, dia pasti tidak benar. Tidak bisa benar. Oh Tuhan, Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh baik, kami memuji Engkau. Bohong itu. Itu bohong. Kalau orang punya roh yang bisa membaca, dia tahu. Lu cipuak. Saudara kasih kolektor atau persembahan itu dengan tulus hati atau enggak? Cahaya di hatimu itu menentukan kualitasnya. Bukan berapa jumlah uang yang saudara berikan. Sebab pengertian-pengertian akan kebenaran tersebut yang membuat roh menjadi kuat, dewasa, mencengkeram, sangat ditentukan oleh input kebenaran yang diterima. Lalu membangun sebuah nurani yang baik. Nurani ini pembuat peraturan, indeks. Dalam hal ini, saudaraku sekalian, norma susila seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang dipahaminya mengenai kehidupan dari kebenaran yang dia pahami. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 17-18, saudaraku, firman Tuhan mengatakan apa? Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Patro paradoto. Dari cara hidup nenek moyangmu. Bapak Ibu saudaraku sekalian, setelah kita jadi anak-anak Tuhan, itu di ayat 17 Pak. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan
selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara tahu nggak, ayat seperti ini sering ditelikung, dipelesetkan gitu. Setelah kamu menyebut Allah Bapa, justru kamu hidup dalam ketakutan. Artinya bukan takutnya pencuri melihat polisi ya saudaraku. Takut dengan hormat. Karena mulai ada tuntutan. Ingat, orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau tidak dipimpin oleh Roh Allah, bukan anak Allah. Roh dari Allah dalam diri kita dihidupkan. Roh Allah menuntun kita dengan panduan kompas Alkitab atau kebenaran firman ini. Kita dituntut. Ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi hidup lebih takut. Tapi orang sekarang kan begini saudara. Tekanannya begini. Allah jadi Bapak kita. Siapa dulu dong Bapaknya? Allah cukupi kebutuhan kita luar biasa. Dahsyat berkemenangan. Apanya? Itu absurd dan abstrak. Benar-benar ngawur di situ. Bukan tidak percaya kebaikan dan kuasa Tuhan. Tetapi tekanannya ketika kita menyebut Allah sebagai Bapa kita. Hidup dalam ketakutan selama kita menumpang di dunia. Saya sudah ajarkan kepada saudara beberapa waktu yang lalu. 70 tahun, umur hidup kita 70 tahun. Di mana roh dari Allah ini mendominasi jiwa. Dan kalau jiwa didominasi, kita mati. Jiwa dan roh yang menyatu ini sudah memuaskan hati Bapa menghadap Bapa. Tetapi kalau roh tidak mendominasi jiwa, kedagingan yang mendominasi jiwa digembalakan oleh setan berwatak iblis, pasti dibawa kepada kegelapan. Ayat berikutnya, Pak. Ayat yang ke-18. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Sering saya tidak tahu bagaimana membahasakannya lagi, saudara. Hidup baru di dalam Tuhan, itu benar-benar baru. Bukan hanya moral bertambah menjadi baik. Kalau cuma moral bertambah menjadi baik, agama-agama lain pun mengajarkan. Filsafat-filsafat umum pun mengajarkan. Tapi hidup baru adalah ketika roh dari Allah dihidupkan. Dipandu oleh Roh Kudus dengan kompas firman Tuhan, kita dibuat sempurna. Ini pekerjaan berat, saudaraku. Lewat firman, pembuat peraturan, indeks. Peraturan-peraturan di sini jangan hanya diartikan halal atau haram, boleh atau tidak boleh, tetapi nilai-nilai kehidupan. Bukan hanya jangan ini, jangan begitu, boleh ini, boleh begitu, tapi mengapa begini, mengapa begitu. Kebenaran-kebenaran. Kalau kamu mengenal kebenaran, kamu benar-benar dimerdekakan. Kebenaran firman yang murni yang diberikan itu membuat nurani kita bercahaya untuk menentukan baik atau buruk, berkenan di hadapan Allah atau tidak, sempurna atau tidak, sebagai judek. Dan yang terakhir sebagai hakim atau pembalas, vindek. Di sini hati nurani akan memberi hukuman suasana batin. Kalau dulu saudara kita berbuat satu kesalahan yang beratnya 5 kilo baru berasa salah. Nanti kita berbuat salah yang 5 gram sudah merasa berduka. Kesalahan kecil pun akan mengganggu jiwa kita. Ketika kita melihat terang kesucian Tuhan, kesalahan kecil pun kita akan berkata, aku salah. Itulah sebabnya Paulus bisa berkata, aku tahu apa yang baik, tapi yang jahat kulakukan. Ingat saudaraku, kebenaran itu utuh. Kebenaran itu bulat. Kesucian itu utuh. Bulat, tidak ada kompromi. Jadi nilainya itu mestinya 10, bukan 9. Nah, ketika kita memiliki pikiran perasaan Kristus, nurani kita, cahaya hati kita dibuka melihat apa yang nilainya 10, kita baru sampai 9 atau 9,5 berduka. Maka selamanya kita akan merasa miskin di hadapan Tuhan dan tidak pernah merasa sudah sempurna. Paulus pun menunjukkan dalam suratnya bahwa dia belum sempurna, walaupun kualitas rohaninya pasti luar biasa. Amin. Saudara masih bersama dengan saya?
Itu tidak bisa 1 hari, 1 bulan, setahun, 2 tahun. Itu firman terus, banyak. Saya pun juga merasa masih kurang, saudara. Firman banyak. Sampai Roh Kudus mencelikkan kita, tuh salah. Mesti begini nih, bukan begitu. Dulu kita lihat abu-abu itu putih. Sekarang kita lihat abu-abu itu abu-abu. Bahkan dulu kita hitam pun putih. Hitam pun terasa putih. Abu-abu, lama-lama kita tahu hitam, ini hitam. Abu-abu masih kita anggap putih. Lama-lama nanti abu-abu pun kita kenali abu-abu. Aku tahu apa yang baik, apa yang jahat kulakukan. Oh, jahat ini bukan membunuh, berzina, mencuri, itu mah jelas jahat. Tetapi apa yang tidak sesuai dengan standar Tuhan, saudaraku sekalian, itu kejahatan. Jadi kalau kita berkata, ya cuma salah, makan buah, begitu kok akibatnya fatal. Tuhan itu yang menciptakan kita. Creatio ex nihilo. Dari tidak ada menjadi ada. Tuhan mutlak. Berdaulat. Penuh atas kita. Kalau Tuhan perintahkan A, itu bukan A1. Apalagi B. A. Waduh, kalau begitu berat. Tergantung saudara punya sejauh mana kerinduan. Tergantung target yang saudara mau capai. Anda punya waktu singkat. Kalau kita mau jadi sarjana, mau jadi master, mau doktor. Kalau kita usaha mau kaya, punya rumah, punya mobil. Mobil pun mesti sedan, bel up. Kenapa untuk perkara rohani kita tidak mencapai apa yang sempurna seperti Bapa di surga? Tidak main-main loh. Berpikir seperti Tuhan Yesus berpikir. Berperasaan seperti Tuhan Yesus berperasaan. Terkesan kalau saya khotbah seperti ini, orang berkata, sombong amat kayak dia paling benar. Saya belum benar-benar benar. Tetapi saya tahu apa yang saya katakan ini benar. Dan saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk memiliki api semangat untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian seperti yang Tuhan kehendaki. Memang kita menjadi frustasi, saudara. Orang yang sungguh-sungguh punya target yang benar. Maksud saya orang yang punya target saja. Itu bisa frustasi. Kalau seorang atlet. Dia ingin bisa lompat 2,6 meter. Gimana caranya? Dia bisa lompat 1 meter. Dari 1,2. 1,3. 1,4. 1,5. Turun lagi 1,4. Stres dia. 1,5, 1,5, 1,5, 1,6. Aduh, jauh. 2,5 semua jauh. 1,7, 1,6 lagi, 1,6 lagi. Stres ya. Tetapi kalau kita mau capai target, kita mau. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Murid-murid Tuhan berkata begini, saudara. Tuhan kalau begini siapa dong yang selamat? Betul? Amin. Kalau sampai murid-murid ngomong begitu itu, ngerti benar. Wah, tidak ada yang bisa selamat kalau model begini. Tuhan berkata bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau cuma mau jadi orang baik-baik, ada Taurat. Lakukan itu kamu jadi orang baik, bernilai. Tetapi kalau kamu ingin sempurna, teleios, gak boleh ada beban dan dosa. Jual segala milikmu. Baikkan kepada orang miskin. Datang kemari, ikutlah aku. Saudaraku, saya makin gentar dengan firman ini. Dan saya makin takut apakah saya bisa diterima. Artinya pemberitaan firman ini bisa diterima. Sebab ketika saya berbicara, kapan Anda menerima Yesus? Belum tentu. Pada waktu orang masuk ke depan terima Yesus. Pendeta berkata, ayo ikuti saya. Tuhan Yesus, aku terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Udah, terima Yesus ya, kamu udah selamat. Yakin, udah terima. Kalau pasangan suami istri berkata, aku terima engkau. Di kebaktian peneguhan nikah, aku terima engkau sebagai istri. Lalu yang mempelai pria berkata, aku terima engkau sebagai istri. Mempelai wanita berkata, aku terima engkau sebagai suami. Ngerti nggak? Jadi istri itu gimana? Ngerti gak jadi suami itu gimana? Itu baru satu. Yang kedua, ngerti gak yang kamu terima itu benda hidup, bukan benda mati.
Ngerti nggak waktu hormonnya tidak stabil? Waktu ngerti nggak dia punya karakter temperamental? Yakub berkata, aku terima engkau sebagai suami. Pada waktu mobilnya seri terakhir, sedan seri terakhir, salah satu merek mobil mewah. Kalau jadi miskin masih terima? Itu masalah. Kompleks. Manusia itu kompleks, apalagi Tuhan. Kalau kita tanya, saudara sudah menerima Tuhan? Saudara jawabnya kok berat ya. Saudara sudah menerima Tuhan? Apakah Tuhan sudah merasa dan mengakui saudara telah terima Dia? Pak Elas bikin persoalan. Oh enggak. Saudara merasa telah menerima Yesus? Apakah Yesus sudah merasa diterima oleh saudara? Take time, perlu waktu untuk mengenal siapa Dia. Menerima Dia sebagai Tuhan yang gimana? Jangan lihat orang lain menerima Tuhan yang model begitu, lalu saudara ikut seperti itu. Bukan. Injil mengajar. Menerima Dia sebagai juru selamat, ngerti nggak? Mengenal keseluruhan Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu. Mengenal Engkau Allah salah satunya. Dan Yesus yang Kau utus. Mengenal hidup yang berkualitas. Oke, saya belum selesai nih. Dan saya katakan saya takut ini lama-lama bisa diterima nggak khotbah ini. Kapan orang menerima Yesus? Waduh. Kapan orang lahir baru? Ketika menerima Yesus. Yohanes 1:12-13 itu. Dia dilahirkan. Kapan itu? Misteri. Kapan orang punya iman? Iman datang dari pendengaran dari Remato Kristus, firman Kristus. Berapa ayat dia harus belajar? Berapa khotbah dia harus dengar? Sampai dia punya iman, punya percaya yang diakui Tuhan. Banyak orang percaya kata firman Tuhan, tapi Tuhan tidak mempercayakan diri kepada mereka. Betul? Kapan? Saya mau beritahu kepada saudara. Satu pernyataan Tuhan, Dia tidak akan memberikan barang yang kudus kepada anjing dan mutiara kepada babi. Layak nggak roh seseorang dihidupkan oleh Tuhan? Kapan roh seorang layak dihidupkan? Ini problem. Anda akan pulang dengan pikiran kuda-kudanya, biarin. Jadi ketika orang mendengar firman ini, iman datang dari pendengaran dari firman Kristus. Dia dengar firman, dia mengerti. Ya. Ingat, dilahirkan oleh roh dan air. Air itu baptisan, bukan teknisnya tapi komitmennya. Dia sampai, ya Tuhan. Tuhan bilang, layak kamu kulahirkan rohmu. Itu masalahnya. Nah ini kuda-kuda ada. Maka Tuhan berkata apa? Jual segala milikmu dulu. Baikkan kepada orang miskin dulu. Kamu baru bisa. Barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya tak dapat jadi muridku. Kita mengerti sekarang Lukas pasal 16 ayat 11. Mengapa mengatakan kalau seorang tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, masih cinta dunia, dia tidak akan bisa mengerti firman. Tidak akan ada indek, judek, findek yang benar dari roh Allah. Nggak akan pernah ada. Karena dia tidak pernah atau belum lahir baru. Karena dia tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Jadi jangan heran kalau ada orang sampai puluhan tahun jadi orang Kristen. Nggak ada sesuatu yang rohani mengalir dari orang tersebut. Saya sudah lahir baru belum? Dia tidak memberikan barang yang kudus kepada anjing dan mutiara kepada babi. Maka ada orang yang moralnya baik, etikanya baik, wah bagus, amalnya bagus, tapi tidak rohani. Tapi ada jabla yang bertobat, pemungut cukai yang bertobat, rohnya dihidupkan. Hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Yang ini nggak butuh rasa baik, tapi yang jahat ini membutuhkan Tuhan. Tuhan hidupkan rohnya. Roh Kudus menuntunnya, Injil membimbingnya, dia bisa mendahului masuk kerajaan surga. Wah ini ajaran Erastus. Enggak. Datang terus suara kebenaran, saya verifikasi semua pernyataan tadi. Kapan Anda lahir baru? Tahu. Yaitu waktu kau menerima Yesus. Kapan roh dari Allah dalam dirimu yang dihidupkan? Iman datang dari pendengaran dari? Iman datang dari pendengaran dari firman Kristus. Ketika mendengar firman. Begitu ya.
Aminnya 2000 kali ini. Oh gitu ya. Aku pilih Engkau Yesus. Tapi ini tidak bisa satu titik. Kalau saya menggambarkan seperti gradasi warna. Dari hitam ke putih. Sampai putih nggak bisa hitam lagi. Tapi ini nanti saya jelaskan lain waktu. Anda sudah lahir baru? Kok tahu dari mana? Kalau seseorang tidak lahir baru, dia tidak akan bisa memiliki indeks, judek, dan vindek dari Tuhan. Nggak bisa. Amin.